sadari, tak pernah ku bermimpi kehadiranmu dalam hidupku, menjanjikan cinta. Datanglah, oh kasih, yang jadi penyejuk hati. Hangatnya dipeluk rindu dan angan kehadiranmu. Akankah harapan kamu menjadi kenyataan, indah dalam kenangan, cinta abadi sepanjang zaman. Tak pernah ku sadari, tak pernah ku bermimpi kehadiranmu dalam hidupku, menjanjikan cinta. Semoga semua ini tak hanya bayang mimpi, sepanjang zaman cinta kenangan kan jadi milikku. Tak pernah ku bermimpi kehadiranmu dalam hidupku, menjanjikan cinta. Semoga semua ini Semoga semua ini sepanjang zaman jadi milikku, jadi milikku, jadi jadi milikku. Sonia, kamu kok kelihatan lelah sih? Kenapa? Hah? Istirahat dulu ya. Mami, iya, tolong antar Sonia ke kamar. Ini dia istirahat. Saya bermaksud mau menitipkan Sonia di sini dulu buat sementara waktu. Di sini? Ada apa, Kang? Nanti akan saya ceritakan. Apa, Kak? Aku mau pulang dulu. Sekarang? Ya, Gimana sih? Aku jadi nggak ngerti deh. soal Sonia. Sonia? Ya. Kenapa dia? Dia kan anak baik. Dia pacaran sama anak berandalan. Aku nggak setuju. Karena calon untuk dia itu sudah disiapkan. Anaknya baik, terpelajar, dan dari keluarga terhormat lagi. Gitu ya, jangan dong kalau anak-anak berandal sih ya. Tapi emang
Anak sekarang aneh sih Kak ya. Apa itu istilahnya kontemporer gitu. Maka itu saya mau titip dulu sama kamu dia di sini. Nanti akan saya kasih kabar dari Jakarta. Oke. Ya? Mana dia? Sonia. Papa mau pulang. Papa pulang dulu. Ya. Kamu di sini sama tantemu. Ya? Nanti Papa kasih kabar dari Jakarta ya. Iya, Pak. Oke? Ya Kak. Hati-hati Kak ya. Ya. Lim, lu tau nggak? Gua tahu siapa biang keladi semua ini. Iya, bener Lim. Ini udah kelewatan Lim. Kalau kita biarin begini terus Lim. Yoi, kita mesti balas dia. Mereka udah jual, kita mesti beli. Harus. Iya. Oke? Benar. Ayo. Jadi lantai 3. Oke. Ayo, Mbak. Nggak apa-apa Mas Isman. Selamat malam, Ini- Om. Selamat malam. Malam-malam. Sekian dulu ya Mas ya. Udah. Jo, jangan bergerak biar lukamu ini cepet kering. Ya? Iya. Istirahat aja. Ya? Silahkan ngobrol. Oh, iya, Om. Iya, Om. Oh, mau keluar dulu ya? Makasih, Om. Mau cari rokok. Ayo. Gak apa-apa lo, Yud. Jangan ngejahit. Yuk, masalah Riko, biar gua yang beresin deh. Jadi lu tenang aja di sini, oke? Iya, Jo. Gua sama anak-anak udah siap tempur kok. Iya, Jo. Udahlah, masalah ini nggak usah diperpanjang lagi. Gak bisa Jo, gak bisa. Ini masalah harga diri Jo. Lo udah diinjek-injek sama si Riko. Itu berarti kita semua juga diinjek-injek dong. Gak bisa, kita harus balas. Iya, Jo. Gue nggak pengen lo semua jadi dendam. Ini masalah gue. Lupain aja lah, biar selesai. Jangan lo pada juga malah ikut-ikutan berantem. Jangan sia-siain hidup lo. Biar cukup gue yang ngerasain sakit. Gak bisa begitu, Jo. Dia mesti kasih pelajaran. Dan gue gak seneng dia main keroyokan. Betul, Jo. Ya nggak? Iya. Lim, Sonia gimana? Sonia tuh nggak ada di rumah sekarang. Gue nggak tahu di mana. Gue kontak dia kemarin. Ibunya bilang dia nggak ada di rumah. Gue tanya di mana, dia nggak tahu. Udahlah, lu mendingan baik-baik aja dulu deh. Nanti gue urus gampang. Ya nggak, Ki? Iya, Jo. Gua istirahat aja deh. Jody masuk rumah sakit. Hah? Kapan kejadiannya? Kena tusuk semalam. Kok bisa begitu? Waduh, ceritanya panjang deh pokoknya. Yang bener. Bener. Nah, pokoknya gini deh, lu kasih tahu Sonia ya masalah ini ya. Gini deh, lo orang pergi dulu ke tempat Jody, nanti gua yang hubungin Sonia sama Rita. Oke deh. Oke. Ya, gue cabut ya. Makasih ya. Makasih ya. Yuk, Nah, hati-hati lo. yuk. Yuk. Mon, kayak ada yang nggak beres ya, Mon. Ya, kan gua bilang juga apa. Soalnya dia tuh biasa ngajarin kuliah. Sekarang gini aja, kita usahain supaya dapat kontak si Sonia. Oke, yuk. Jangan coba-coba. Ini perintah papamu. Ini nggak adil, Tante. Semua yang dilakukan papamu sebenarnya untuk kebaikan kamu sendiri. Setiap orang tua nggak akan menjerumuskan anaknya. Kamu harusnya nggak keras kepala kayak gini, Sonia. Apalagi kamu tuh anak tunggal. Coba ngerti deh posisi mereka. Iya, tapi papa salah duga, Tante. Jody anaknya baik, nggak yang seperti papa duga.
Sonia, kamu tuh masih terlalu muda. Kamu tuh belum ngerti banget pahit getirnya. Ditinggal suami, tante nih udah ngalamin. Ditinggal sama suami-suami yang nggak bener kayak gitu. Iya, tapi Jody kan lain, Tante. Sayuni. Titi udah tungguin dari tadi ya masuk ya. Ini mau anterin bajunya sudah jadi. Oh udah siap. Wow. Rita, Sonia, Sonia, Iya. Lu di mana sih Sonia? Lu kemana aja sih Non? Kita semua nyariin lu. Ini gue Mona nih. Gue lagi ada di Bandung di rumah tante gue. Rit, tolong bilangin Jody ya kalau gue ada di Bandung. Soalnya gue belum sempat ngontak dia. Nia, lu belum tahu ya? Jody kan masuk rumah sakit. Apa? Ah, yang bener lo. Astagfirullahaladzim. Makasih ya, Rit. Halo Sonia, lu kapan pulang? Halo? Halo? Ih, kok putus sih? Papa terlalu keras sama Sonia. Papa nggak mengerti apa maunya. Dulu Mama yang bersemangat untuk menjodohkan Sonia dengan Krishna. Malah sekarang Papa yang dikritik. Kemarin waktu Papa mau mengantarkan Sonia ke Bandung, Mama juga setuju kan? Iya, tapi ternyata sekarang rasanya sepi sekali. Rumah ini rasanya sunyi. Pak, dia itu kan anak kita satu-satunya. Sudahlah, Mama itu jangan terlalu sentimental. Menghadapi Sonia itu jangan terlalu dengan perasaan. Kasihan ya, Pak. Dia tinggal di Bandung sendirian. Seperti anak terbuang. Pak, Sonia itu perasaannya halus. Tidak bisa dikasari seperti ini, Pak. Pak, kita jemput saja dia ke Bandung ya. Kita bisa menjaganya kok, Pak. Tidak. Tidak sekarang. Sonia itu keras kepala. Dia telah mempermalukan kita di depan Pak Robi. Biar saja dia tinggal di Bandung dulu buat sementara. Supaya dia tahu bahwa dia itu tidak boleh egois. Sudahlah. Papa mau pergi dulu. Sudahlah, Mama. Pak Yusuf tadi telepon Papa. Apa katanya? Ya minta maaf soal Sonia tempo hari, Mam. Oh. Terus? Maunya Pak Yusuf sih kita ini tetap besanan gitu. Supaya Krishna itu tetap dijodohkan sama Sonia gitu. Kalau gitu sudah mulai saatnya ya
untuk Krisna memulai lagi. Ya bagaimana si Kris aja. Kalau papa sih nurut si Kris aja sih. Tapi secara jujur papa katakan bahwa papa ini sudah agak pesimis, Mam. Jangan gitu dong, Pak. Namanya juga cinta anak muda, ada pasang surutnya. Pak, Apa tuh? gimana kalau proyek Pak Yusuf itu dilanjutkan kembali? Tapi yang mengerjakannya itu Kris. Itu namanya rekayasa lagi, Mam. Iya dong, Pak. Soalnya ya, Kris itu sudah agak patah hati. Dia tidak mau didorong-dorong lagi. Tapi kalau Kris mengerjakan proyeknya Pak Yusuf, otomatis hubungan kekeluargaan dengan Pak Yusuf tuh kembali. Udah ya, Pak ya. Mama ke dapur dulu mau lihat si Enah. Itu beres-beresnya sudah selesai apa belum? Iya deh. Kris, coba sih. Kamu dengar kan apa yang disampaikan Mama tadi itu? Ya, tapi itu gimana tuh jadinya, Pak? Kalau menurut Papa, kamu harus bisa menjaga tali persahabatan dengan temanmu yang kokoh. Mengerti apa yang Papa maksudkan? Ya, ngerti nggak ngerti sih gimana tuh jadinya tuh. Itu persahabatanmu dengan Jody. Kamu kan sejak mulai SD kan, sampai perguruan tinggi ini kan. Jangan sampai retak. Kalau perlu kamu yang harus menolong dia. Oh, ya, Ngerti? Iya kan? Terus gimana tuh, Pak? Yang kedua mengenai bisnis. Papa harapkan kamu itu bisa membuat satu penelitian yang pada saatnya nanti diperlukan semua umat di dunia ini. Jangan bisnis kecil-kecilan, Kris. Papa nggak suka tuh. Ya tak? Sehingga nantinya uang itu yang datang sendiri, bukan kamu yang cari uang. Oke. Tapi ingat, Kris, semuanya itu jangan sampai menyinggung perasaan mamahmu tuh. Ya. Pokoknya Papa jangan khawatir. Yang namanya bisnis boleh juga tuh. Boleh. Kris tertarik juga dong. Tapi ingat, ada syaratnya, Pak. Yang namanya bisnis, kalau Kris terlibat, itu jangan sampai mengganggu kuliah. Oke, Pak? Oke. Oke. Sonia? Sonia? Halo? Halo, Kak Santi? Kak Yusuf ada? Ada. Sebentar ya. Pak, telepon Pak. Halo? Kakak? Kak, Sonia kabur. Apa? Aduh, kamu kan saya suruh ngawasi dia. Iya, aku udah awasi dia. Jadi dia pergi? Ya dia tetap kabur juga, gimana dong? Masa aku harus berdiri deket dia sepanjang hari sih? Anak memang bandel. Ya sudah. Pray. Gua nggak mau. Tingkah lagi, dia lari, kabur dari rumah Yuni. Ini semua kesalahan kita, Pak.
Kita terlalu memaksakan kehendak kita. Kita ini kan orang tuanya, Ma. Kita harus tahu masa depan anak kita. Ini gara-gara anak berandal itu. Mama tahu, dia yang mempengaruhi Sonya. Sekarang Mama telepon. Telepon temannya, tanyakan di mana alamat berandal itu. Ayo sekarang. Halo. Iya. Saya sendiri. Ini mamahnya Sonia. Oh, Tante. Tahu nggak nomor teleponnya Jody? Oh, Dita nggak tahu, Tante. Masa sih nggak tahu? Iya, bener. Bener, Tante nggak tahu. Baik-baik. Ya, terima kasih ya. Ngapain mama sini yang nanyain alamat rumah si Jody? Mana gua tahu. Jangan-jangan ada apa-apa loh. Untung nggak kita kasih tahu ya. Iya. Rit, udah siang ke kampus yuk. Yuk. Tasku mana? Di depan. Yuk. Nih, ada nih nomor teleponnya, ini alamatnya. Halo? Bisa bicara dengan Jody? Kenapa? Oh ya? Saya bicara dengan siapa ini? Oh, terima kasih Pak Bejo. Masuk rumah sakit ya? Ya, kenapa? Biasa berantem lagi. Kan Papa sudah bilang itu anak berandalan. Kerjanya cuma berantem aja. Selamat pagi Mbak. Ada pasien namanya Jody Anwar. Ditunggu sebentar ya. Lantai 3, ruang VIP. Masih Mbak. Sonia? Dari mana? Dari Bandung, Jo. Bandung. Ngapain? Papa nyuruh Sonia tinggal di rumah Tante Sonia. Sonia nggak bisa nolak, Jo. Saya udah berusaha hubungin kamu. Tapi Kamu tahu saya di sini dari mana? dari Rita. Saya takut kalau kamu terjadi apa-apa, Jo. Jadinya saya kabur dari Bandung. Apa kabar? Jadi baik-baik aja kan? Kapan datangnya? Barusan. Langsung ya. Dokter bilang besok saya udah boleh pulang. Asik dong. Iya, karena keadaan saya udah membaik. Tapi Sonia ke rumah kamu aja ya. Kenapa kamu ke rumah saya? Kamu nggak mau pulang ke rumah kamu sendiri? Enggak. Ntar papa ngirim Sonia ke Bandung lagi.
Sonia kan nggak bisa kehilangan kamu, Jo. Pak, Sonia, ini Papa. Papa, Sonia. Halo. Jagoan, gimana keadaanmu? Baik, udah sehat lah. Jadi kamu mau pulang? Iyalah, ngapain saya di sini? Nggak ada lawan main catur. Sonia, sini kamu. Maaf, Anda ini siapa? Saya ayahnya. Supaya Anda ketahui, anak saya ini anak baik-baik. Saya tidak mau anak saya dipengaruhi oleh bajingan seperti dia ini. Papa. Diam kamu. Anda jangan bicara sembarangan di sini. Ini kenyataan. Anak saya telah dipengaruhi oleh dia. Anak saya lari dari Bandung hanya untuk menemui dia. Ayo Sonia, kamu harus pulang. Ayo! Ini nih, manusia macam begini, Papa paling nggak suka. Tidak tahu etiket, tidak tahu sopan santun, tiba-tiba menghina, teriak-teriak. Kulon nuwun saja tidak pernah, brengsek. Untung Papa tidak pernah mendidik kamu begitu. Udahlah, Pak. Sonia. Mulai sekarang Papa yang langsung akan mengawasi kamu. Mengerti kamu? Yang beradalan bukan Jody, Pak. Omong kosong. Sonia, kamu harus tahu, Papa ingin memberikan yang terbaik untuk kamu. Kenapa sih kamu susah banget untuk dimengerti? Nia, kamu udah nggak usah terlalu sedih. Namanya juga orang tua kita. Orang tua selalu mau mencarikan anaknya yang terbaik. Iya Nia, lagian kalau lu jalan sama Jody dan lu bisa nunjukin sama orang tua lu bahwa semuanya baik-baik aja, pasti kan mereka lama-lama setuju juga. Nia, kamu gini deh. Pokoknya kita berdua dukung kamu sama Jody deh. Ya kan, Rit? Iya dong. Udahlah, lu berdua jangan buat gua tambah pusing dong. Alah, sejak kapan sih lu suka-suka pusing? Mana Sonia yang dulu, yang ceria? Ketawa dong. Gua nginep di rumah sakit aja, baju gua kayak mau piknik. Kalau lagi apa lagi? Yo, bokap gue dah. Udah nih. Yaudah Jod, gue ke kampus dulu deh sama Oki. Terus? Lo biar semua pada ke rumahnya Yodi. Ntar sore gue ke tempat lo ya. Bener lo? Iya, tenang aja. Yuk. Thank you ya. Ma? Ma? Nia pergi dulu ya, sebentar ke rumah Rita. Sebentar aja. Nia. Kan Papa sudah kasih tahu kamu nggak boleh pergi. Papa marah. Janganlah dulu nih. Nanti Papa marahnya sama Mama lagi. Sebentar aja. Aduh, jangan dulu sayang ya. Jangan dulu ya. Selamat sore Om. Sore. Gimana kabar? Baik. Apa sehat-sehat? Alhamdulillah semua sehat-sehat saja Om. Begini Om, maksud kedatangan saya kemari untuk meminta data-data penjualan 3 bulan terakhir karena Papa ingin mengetahuinya. Oh iya? Oke, yuk tunggu bentar ya. Baik.
Sonia tunggu di luar ya. Sonia pergi sama kamu aja deh. Krisna ada di dalam. Saya malas nemenin dia. Oke. Mau kemana, Nan? Jangan bilang apa-apa ya. Ya udah ini taruh di lemari aja ya. Yuk. Ini Om sudah siapkan. Ini untuk 3 bulan terakhir ya. Nanti tinggal dipelajari, suruh baca sama Papa. Wah, kelihatannya ini sudah cukup ini. Baik Om, kalau begitu saya permisi dulu. Oke. Salam sama Papa ya. Ya, terima kasih Om. Ya. Mana bos lo? Mana bos? Lo! Ambil semua, ambil. Ambil semua yang kalian mau. Layan. Ambil, lo, lo ke sana. Sini kamu. Jangan ada yang coba bergerak. Bergerak berarti mati. Kok berhenti di sini, Jo? Kamu lihat tuh. Itu pasti geng-geng Riko lagi bikin kerusuhan di dalam. Saya mau ke dalam, kamu tunggu sini ya. Udahlah, Jo. Biarin aja. Nanti kamu terluka lagi. Rampok! Lu rupanya. Lu kira lu udah mampus lu. Sekarang lo sama semua cecunguk lo balikin lagi tuh balik. Gede juga nyali lu ya. Lu belum pernah ngerasain dikulitin rupanya ya. Hah? Tahan pukulan gua. Maju. Ajar lo Halo? Apa? Memang kurang ajar tuh anak-anak. Ya, saya segera ke sana. Ada apa, Pak? Itu loh anak-anak berandalan itu. Datang lagi ke minimarket. Papa mau ke sana dulu. Mama telepon polisi, ya? Gua tantang lu, fight satu persatu. Jo, kamu nggak apa-apa, Jo. Maju lah. Jo,
Gua nggak akan ganggu tempat ini lagi. Pak, Sonia nganterin teman Sonia dulu ya, Pak. Pagi, Ma. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Papa sengaja menunggu kamu. Ada yang ingin Papa sampaikan. Mengenai apa, Pak? Mengenai yang semalam. Untuk memastikan mana yang benar menurut Papa dan mana yang benar menurut kamu, tidak semudah membalik telapak tangan. Ternyata Papa selama ini memang salah. Papa sangat menyesali karena selama ini Papa menganggap Jody itu adalah anak berandalan. Sonia juga udah siap dan ikhlas menerima apapun segala keputusan Papa. Sonia yakin apapun keputusannya tentunya itulah yang terbaik untuk Sonia, Pak. Semua keputusanmu itu semuanya baik. Benar, Pak? Ya. Makasih ya, Pak. Maafkan Papa. Papa memang salah. Tak pernah ku sadari, tak pernah ku bermimpi kehadiranmu dalam hidupku, menjanjikan cinta. Datanglah, oh kasih, yang jadi penyejuk hati. Hangatnya dipeluk rindu dan angan kehadiranmu. Akankah harapan kamu menjadi kenyataan, indah dalam kenangan, cinta abadi sepanjang zaman. Tak pernah ku sadari, tak pernah ku bermimpi kehadiranmu dalam hidupku, menjanjikan cinta. Semoga semua ini tak hanya bayang mimpi, sepanjang zaman cinta kenangan kan jadi milikku. Tak pernah ku bermimpi kehadiranmu dalam hidupku, menjanjikan cinta. Semoga semua ini, Semoga semua ini